Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya akan menyampaikan kuliah saya tentang eh, materi tentang inovasi digital, sebuah kuliah bagian dari kuliah inovasi digital. Dan saat ini kita sudah masuk ke paruh kedua. Paruh pertama itu kita bicara tentang eh, computational thinking. Dan di paruh kedua ini kita bicara soal inovasi. Nah, apa itu inovasi dan bagaimana memanajemennya? Kemudian ada part 2 dan part 3 ya yang akan kita lalui. Itu akan kita pelajari dalam paruh kedua ini setelah UTS, masa setelah UTS. Dan memang uh, strategi PJJ tahun ini untuk kuliah inovasi digital ini, memang kami putuskan dengan beberapa dosen yang mengampu atau semua dosen yang mengampu kuliah ini, kami bagi dua topik besar, computational thinking di paruh pertama dan inovasi di paruh kedua. Nah, di paruh kedua ini kami bagi lagi menjadi 4 topik besar. Kemudian setelah itu akan ada proyek yang nanti akan kami sampaikan kepada mahasiswa untuk disiapkan sebagai penilai pengganti ujian akhir semester. Dan proyek itu nanti dikerjakan secara berkelompok. Dan itu dikerjakan dalam beberapa minggu setelah materi inovasi ini selesai kami sampaikan. Nah, memang ada pengunduran masa di mana harusnya disampaikan week 9, tapi ini baru kami sampaikan di week 10. Ya, mudah-mudahan Anda bisa mengikuti dan semua materi kami akan kami sampaikan pada week selanjutnya oleh dosen yang berbeda. Ya, ada 4 dosen. Saya Anton Roberto Tampubolon, dan ada Pak Purwa dari D3 Teknik Komputer, kemudian ada Pak Roy Dedi dari D4, kemudian ada Pak Humasak, ya, Wakil Rektor 3 saat ini yang berasal dari Sistem Informasi. Dan kami rangkum kuliah ini dalam 4 minggu ke depan tentang inovasi. Baik, saya menyampaikan pada part pertama dari buku Managing Information. Ini adalah buku kita, edisi kelima. Saya harap Anda bisa mencarinya dan membaca buku ini atau bahkan membeli, sehingga Anda bisa mengikuti kuliah ini dengan baik. Semua materi yang akan kami sampaikan semua berasal dari buku ini. Memang buku ini lumayan berat bagi mahasiswa tingkat pertama, tapi saya berharap Anda bisa mengikuti. Walaupun berat kontennya, tapi ini bicara soal inovasi. Memang ini hal yang umum dan harusnya ini menarik bagi mahasiswa. Ya, biar kita mengubah pola pikir kita tentang masa depan kita. Kenapa saya bilang masa depan? Karena di era Anda mencari kerja nanti, pasti akan terjadi banyak perubahan dibanding saat ini. Ya, kita saja saat ini dengan adanya pandemi ini kita sudah banyak melakukan perubahan. Dan itu memang tidak bisa kita hindari. Oke, kita masuk ke konten materi kita. Apa itu inovasi dan
Apa pentingnya? Kenapa penting inovasi? Nah, ini ada memang di materi kuliah ini akan lebih banyak bicara soal perusahaan-perusahaan yang berinovasi. Saya harap ini bisa menggugah rasa entrepreneurship kalian sehingga bisa dikembangkan selama berkuliah di Institut Teknologi Dell. Nah, ini pertama ada beberapa dramatic claim ya. Klaim-klaim dramatis ya oleh perusahaan-perusahaan yang berinovasi tentunya. Ini klaim pertama oleh Carlos Bruns ya. Ini dari Australia. Dia bilang gini, "We always eat elephant." Kami selalu makan gajah loh. Ini istilah yang sebuah klaim yang lumayan dramatis ya. Kenapa saya bilang dramatis? Ini dilakukan diucapkan oleh seorang pendiri perusahaan yang hanya atau UMKM ya, kalau di Indonesia UMKM. Karena apa? Dia hanya memiliki 110 sampai saat ini dia hanya memiliki 110 pegawai di Australia. Dia itu perusahaan ini perusahaan di bidang manufacture engineering, solusi manufacture engineering, dan dia bisa mengalahkan banyak perusahaan besar. Ya, makanya dia sebut we always eat elephant. Elephant di sini adalah musuh kompetitornya. Ya, kenapa? Kenapa dia bisa mengalahkan? Karena dia berinovasi. Ya. Karena dia melakukan banyak inovasi sehingga dia bisa mengalahkan perusahaan-perusahaan yang besar. Ada yang kedua, perusahaan tambang. Perusahaan tambang dari Afrika Selatan. Ya, dari Afrika Selatan. Dia bilang begini, we move mountains. Kami memindahkan gunung. Nah, ini sebenarnya istilah yang ada di Alkitab ya. Dia bilang kami bisa memindahkan gunung. Apa sih maksudnya memindahkan gunung? Karena apa? Karena dia memang mencari gunung-gunung yang mengandung besi, mengandung logam untuk dieksplorasi. Jadi ini dia mengklaim ya dia bisa memindahkan gunung dari satu tempat ke tempat lain dengan cara mengeksplorasi karena dia adalah perusahaan tambang ya, perusahaan tambang. Ini klaim-klaim dari perusahaan-perusahaan. Nah, ini innovation is driven by ability to see connection, to spot opportunity, dan to take advantage of them. Jadi ada sebuah perusahaan namanya Incat. Ya, Incat. Nah, ini alamatnya www.incat.com.au di Australia. Jadi pada tahun 75 ini ceritanya ada jembatan yang memutuskan antara sebuah kepulauan Tasmania di Australia. Ada sebuah bencana di sana di mana jembatan penghubung antara Pulau Tasmania dengan Australia yang besar itu putus. Lalu dia bisa dengan kondisi itu dia waktu itu adalah perusahaan ferry. Ya, ferry penyeberangan. Kemudian dia karena jembatan itu rubuh atau runtuh, maka dia berhasil memanfaatkan kondisi itu
menjadi sebuah perusahaan besar. Bahkan dia jadi menjadi sebuah perusahaan very cepat ya, very cepat. Nah, kalau memang kita nggak terlalu bisa di sini melihat ada very cepat ya, tapi daerah-daerah kepulauan ya, kayak saya dulu di NTT itu kami banyak menggunakan very cepat seperti ini, dan itu menghemat waktu dan murah dibanding harus naik pesawat ya, karena memang kalau ke pulau-pulau kecil itu pesawat juga belum ada, malah merugi. Nah, dia memanfaatkan opportunity dari runtuhnya jembatan itu menjadi sebuah perusahaan, dia perusahaan besar yang bahkan menjadi produsen kapal cepat. Nah, ini adalah bukti, dan Anda bisa search aja nanti incat.com.au dan membaca historinya. Di situ memang bahwa dia melakukan inovasi dengan memanfaatkan kesempatan yang ada dan menjadi sebuah keuntungan bagi dia. Nah, itu jarang-jarang ya perusahaan bisa melakukan itu. Dan sebenarnya bagaimana kita memanfaatkan itu menjadi sebuah inovasi. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa ada opportunity menyebabkan Incat menjadi maju menjadi perusahaan yang besar. Kemudian ada tadi di awal ada perusahaan yang UMKM ya dari Australia dengan pegawai 110 orang bisa mengalahkan perusahaan-perusahaan besar dengan inovasinya. Itu dia bisa menciptakan sebuah peluang yang baru ya, menjadi sebuah opportunity, lalu bisa memanfaatkan itu menjadi keuntungan. Nah, inovasi bukan hanya bicara soal itu, bukan soal new market, bukan hanya soal bagaimana menciptakan pasar baru, peluang baru, tapi juga bagaimana mempertahankan. Nah, ini yang menarik. Bagaimana mempertahankan kesuksesan yang ada dengan inovasi. Nah, ini salah satu contoh bagus. Zara ya, Zara. Anda bisa searching aja nanti setelah ini Zara ya. Zara.com itu perusahaan perusahaan tekstil dari Spanyol ya. Jadi dia sudah memiliki 2000 outlet, 2000 toko di 52 negara. Dia didirikan oleh Amancio Ortega Gaona yang berlokasi di Spanyol, di La Coruna ya. Anda biasa nonton bola, Deportivo La Coruna ya. Nah, ini daerah kecil, tapi dia bisa menguasai pasar busana ya, pasar tekstil, pasar penjualan tekstil di dunia. Bahkan di Indonesia pun ada ya. Nah, bagaimana dia bertahan dari tahun 75, bayangkan ya, itu udah lama sekali. Tahun 1975 dia berdiri sampai sekarang dia masih eksis. Nah, bagaimana caranya dia bisa eksis di tengah kondisi di mana pasar dari Cina, Republik China ini udah merambah kemana-mana, termasuk busana ya. Anda tahu banyak sekali harga murah barang-barang dari Republik China itu yang murah. Zara ini menjual produk-produk eksklusif yang mahal, tapi dia nggak kalah
dia tetap bisa bertahan sampai sekarang. Nah, apa kuncinya? Nah, dia membuat sebuah inovasi di mana yang tidak dilakukan oleh perusahaan tekstil yang lampau. Itu di mana dia membuat desain manufakturnya, pabriknya, retailnya, jaringan toko, dan terus dia buat dengan tren terbaru. Bahkan kalau Anda baca di buku inovasi ini, bahkan dia detailnya itu dia benar-benar setiap saat melakukan inovasi terhadap busana. Ya, saya memang nggak terlalu mencintai atau suka busana mahal-mahal dan lain, tapi ada orang yang suka itu, apalagi yang levelnya di atas ya, orang-orang kaya dan lain-lain. Nah, dia berusaha menciptakan tren-tren baru. Dia memprediksi tren yang akan datang, bahkan menciptakan tren yang akan datang. Ini menarik lagi. Bahkan dia menciptakan tren, bukan hanya memprediksi tren yang akan muncul, tapi dia juga bisa menciptakan tren. Nah, kita tahu bahwa biasa para wanita itu suka dengan tren terbaru. Nah, dia memanfaatkan ini. Dia melakukan banyak eksperimen, ide-ide baru, langsung ke publik. Jadi barangnya baru langsung dijual, bahkan dites dengan konsumennya langsung. Kemudian dia mencoba sampel kain atau desain dan dengan cepat. Ya, ini kunci dari era saat ini itu adalah cepatnya. Dimana kalau kita bilang inovasi itu tidak lagi menarik ketika sudah ada orang yang menunjukkan dia bisa melakukan itu. Jadi sesuatu yang baru. Nah, kalau disebut baru, tapi sudah ada yang melakukan, apakah itu masih bisa kita sebut dengan baru? Ya, itu menjadi pertanyaan. Jadi banyak perusahaan itu dengan inovasinya, dia berusaha segera melaunching inovasinya. Ya, kalau kita lihat kenapa mereka lakukan itu? Karena biasanya di sini banyak sekali, bahkan kemungkinannya besar sekali, bahwa ketika orang yang melaunching pertama kali sebuah inovasi, dialah pemegang pasar. Nah, kita lihat nih beberapa bukti. Google, dia menciptakan mesin pencari, ya, mesin pencari dengan banyak sekali fitur yang lengkap, sehingga bahkan sekarang kita sebut googling. Kalau mau nyari sesuatu googling menggunakan istilah nama dari produknya Google tadi. Kemudian bahkan dulu ya, kita sebut motor itu kadang kereta di sini itu dengan Honda ya. Kenapa? Bisa jadi memang waktu itu produk kendaraan bermotor itu, motor roda 2 itu pertama yang ada di Indonesia ya mungkin Honda itu. Jadi orang menyebutnya Honda itu. Ada juga odol, pasta gigi. Nah, itu akan melekat kepada yang dikenal dia, manusia yang mengenal produk itu terlebih dahulu, dan itu akan melekat ke dia. Nah, itu filosofinya, sehingga rebutan untuk melakukan inovasi, launching inovasi itu hal yang penting dari segi waktu ya. Nah, ketika kita meluncing pertama kali, kita akan berharap bahwa inovasi kita itu dipakai sehingga melekat kepada customer kita. Nah, ini ada hal-hal yang penting. Makanya butuh ide-ide baru langsung ke publik, dikirim langsung ke publik.
dikirim langsung ke pasar, ya, supaya pasar langsung kenal. Nah, ketika sudah kenal, maka yang dicari adalah, yang terkenal adalah produk yang hasil yang dari kita tadi, yang kita sebut dengan hasil inovasi tadi. Nah, kita juga sekarang nampak ada banyak hal memang, misalnya muncul lagi perusahaan baru, kompetitor, disebut dengan kompetitor. Itu memang terkadang nggak bisa mengalahkan si penguasa pertama. Ya, misalnya lah Telkom, ya, di bidang Telkom. Telkomsel nggak tertandingi sampai saat ini. Mau Indosat mengeluarkan banyak sekali dana untuk iklan dan lain-lain, mereka tidak akan bisa menguasai pasar. Baik Indosat, Excel, dan lain-lain, bahkan ada yang muncul out. Ya, pasar yang melakukan seleksi mana yang mau dipakai. Nah, ketika kita menghasilkan produk yang sama sudah ada di pasaran, tantangannya adalah, ya, bisa jadi kita jadi pengikut, follower, atau kita bisa mengalahkan raksasa itu dengan inovasi. Nah, ini sekarang kunci dari perusahaan-perusahaan. Jadi istilah inovasi ini sudah menjadi kebutuhan bagi perusahaan. Jadi tuntutan bahkan sampai ke pemerintahan sekarang. Jadi bahkan mahasiswa, ya, kalian punya sebenarnya kita punya lomba inovasi mahasiswa. Kemudian ada juga lomba inovasi pemerintahan, pemerintah daerah. Ada banyak judul lomba, ide tentang inovasi. Jadi coba Anda cari di internet, di Google, informasi tentang inovasi atau lomba-lomba tentang inovasi. Itu pasti banyak, karena sekarang menjadi indikator utama yang dipegang oleh organisasi-organisasi itu adalah inovasi. Kenapa demikian? Karena yang tadi, inovasi bisa mempertahankan, membuat perusahaan menjadi bertahan atau menguasai pasar. Nah, hampir semua orang, tadi saya sudah sampaikan, hampir semua orang berbicara tentang ini, tentang inovasi ini. PT Siemens, ya, innovation is our lifeblood. Kemudian ini Steve Jobs, ya, sebagai seorang inovator di Apple, yang menguasai pasar eksekutif, ya, untuk komputer berbayar yang sangat idealis. Nah, dia sebut inovasi itu bisa membedakan. Itulah pembeda antara seorang leader dan follower. Tadi saya sudah sampaikan bahwa follower itu adalah orang yang mengikuti tiruan, dan biasanya dia tidak akan bisa mengambil langkah mengalahkan si leadernya. Tapi sebenarnya dengan inovasi itu bisa dilakukan. Nah, makanya sekarang banyak perusahaan itu mencoba berinovasi, dan itu sudah dilakukan lama. Ini Adidasler, Clear Simple. Jadi Adidas ini benar-benar fokus di sport. Kemudian dia mendapatkan keuntungan dari olahraga ini, dan dia menjual banyak sekali produk inovasinya, baik itu dari baju, bola, dan seterusnya. Itu semua adalah produk-produk dari Adidas. Nah, ini ada statement menarik juga dari Intel. Only the paranoid survive. Orang yang takut, apa sih artinya ini? Orang yang paranoid itu biasanya takut sesuatu, karena dia takut, karena dia paranoid, dia melakukan sesuatu yang tidak terduga. Nah,
Karena itu dia bilang hanya orang yang paranoid lah yang bisa bertahan. Kenapa? Ya karena ketika kita sudah di bawah, tidak bisa menjadi leader di sebuah bisnis, itu terancam sebenarnya itu perusahaannya. Suatu saat akan bangkrut ya. Makanya orang yang perusahaan-perusahaan itu benar-benar ingin menjadi inovator ya, menjadi sebuah perusahaan yang berinovasi. Nah, ini poin penting sebuah inovasi. Inovasi secara konsisten ditemukan sebagai karakteristik paling penting terkait kesuksesan. Jadi, kalau Anda mau sukses, berinovasilah. Perusahaan inovatif biasanya mencapai pertumbuhan yang lebih kuat atau lebih sukses. Dia bisa bertahan lama atau bahkan lebih sukses daripada perusahaan yang tidak berinovasi. Jadi, memang ada perusahaan-perusahaan yang ya jalan aja, yang penting jalan selama dia perusahaan operasionalnya masih mencukupi dan dia masih bisa mendapatkan keuntungan, ya udah jalanin aja gitu. Nah, itu kita lihat memang banyak sekali perusahaan-perusahaan bahkan di sekitar kita ya. Kita bisa lihat bagaimana TVRI, TV Republik Indonesia itu adalah TV pertama di Indonesia. Dari tahun 65 dia sudah ada. Ya dia standar aja selama dia masih bisa hidup, operasionalnya masih bisa dipenuhi, bahkan dari pemerintah ya, disubsidi lah dan lain-lain. Itu mengakibatkan perusahaan itu jadi tidak berinovasi, tidak melakukan sesuatu yang baru. Akibatnya dia stuck di situ, dipikirnya sudah cukup, ternyata swasta datang yang berinovasi dengan banyak macam acara, banyak variasi acaranya. Ya yang mereka akhirnya bisa merebut pasar dari si TVRI tadi. Bayangkan dia punya saluran yang sangat luas, seluruh Indonesia punya. Tapi apa? Seberapa banyak orang yang menonton TVRI? Nah, itu contoh ya perusahaan-perusahaan yang tidak berinovasi. Anda bisa lihat memang ya kita bisa lihat beberapa perusahaan TV nasional luar ya kayak Jepang, NHK ya, NHK Jepang, DW-nya Jerman. Itu mereka bahkan sudah bisa sampai ke seluruh dunia. Ya, saya sering juga nonton NHK Jepang. Melihat banyak acara mereka yang lumayan bagus-bagus. Nah, itu sayangnya tidak bisa diikuti oleh TVRI kita. Ya, itulah salah satu perusahaan contoh yang tidak berinovasi. Perusahaan yang memperoleh pangsa pasar dan meningkatkan profitabilitas adalah perusahaan yang inovatif. Jadi dia berusaha untuk tingkatkan profitnya, keuntungannya. Nah, ini dia bagaimana caranya dia bisa menguasai pasar. Nah, itu adalah perusahaan yang berinovasi. Dia secara kulturnya dia akan berusaha untuk bagaimana dia bisa berinovasi, melakukan hal baru untuk meningkatkan profitabilitasnya. Nah, ini tentang inovasi. Nah, inovasi ini sangat erat dengan entrepreneurship. Ya, innovation the specific tool of entrepreneur. Jadi inovasi itu adalah kunci utama atau specific tools dari kewirausahaan. Jadi kalau Anda mau berwirausaha, Anda harus punya nalar atau punya jiwa yang berinovasi. Nah, bukti penelitian menunjukkan korelasi yang kuat antara kinerja pasar dan produk baru. Ya, ini produk baru. Ya, ini istilah produk baru ini sebuah inovasi. Produk baru membantu menangkap dan mempertahankan pangsa pasar. Misalnya saya ini pengguna sabun colek merek Wings. Nah, kalau saya tidak berinovasi ke sabun cair misalnya,
lambat laun saya akan ditinggal. Ya, mungkin saya pada tahun 2000-an saya berhasil menguasai pasar cuci piring. Namun saya tidak menghasilkan produk-produk baru yang wings biru ya dulu waktu itu. Menghasilkan produk baru yang bisa membuat inovasi dari produk ini. Ya, memang bisa jadi akhirnya dia mengeluarkan produk yang baru ya, yang bukan lagi ditinggal lah wings biru ini, tapi dia menghasilkan produk baru. Saya kurang tahu produk itu. Tapi muncullah sekarang sabun-sabun cair, sabun cuci piring yang cair, yang lebih berbusa dan lain-lain. Dan itu akhirnya dia ditinggalkan oleh pasar. Pasar yang sebenarnya dikuasai dia, akhirnya direbut orang. Produk-produk yang Anda bisa lihat sekarang itu hasil persaingan semua. Ya bagaimana sekarang persaingan antara Gojek dan Grab misalnya, atau Gojek Grab melawan perusahaan-perusahaan angkutan di lokal ya. Ada dulu kan banyak tuh di TV kita lihat ada Gojek, bukan Gojek sebenarnya, saya lupa nama-nama istilahnya. Tapi ada juga banyak perusahaan lokal yang dibuat untuk melawan, yang meniru ya, bukan melawan, meniru cara kerja Gojek dan Grab dan teman-temannya. Nah, tapi akhirnya apa? Dilihatlah bahwa itu pangsa pasar sehingga Gojek pun masuk ke sana, dan akhirnya perusahaan-perusahaan yang lokal tadi tidak bisa bertahan. Karena apa? Gojek punya banyak sekali inovasi ya dalam hal ini. Misalnya dia memberikan diskon dan lain-lain supaya apa? Supaya lawannya mati. Karena nggak ada uang operasional lagi. Nah, setelah mati baru dikuasai lagi pasar di sana. Itu memang strategi bisnis ya, strategi itu bukan inovasi memang, tapi strategi itu bukan inovasi, tapi bagaimana dia bisa menguasai pasar itu sebuah inovasi. Bersaing dalam waktu mencerminkan, ini yang tadi saya bilang pentingnya waktu ya, waktu launching. Mencerminkan tekanan yang semakin besar pada perusahaan, tidak hanya untuk memperkenalkan produk baru, tetapi untuk melakukan lebih cepat daripada pesaing. Nah ini, melawan kompetitor itu bersaing menghasilkan produk baru, lomba-lomba cepat gitu. Ya, saya beberapa tahun lalu saya punya laptop Dell yang tipis ya, benar-benar tipis, layarnya Infinity, istilahnya Infinity waktu itu. Sekarang sudah banyak perusahaan-perusahaan Acer, dan itu 5 tahun lalu Dell sudah punya itu. Kemudian muncullah sekarang Acer, Toshiba yang Acer, kemudian ada beberapa merek laptop lagi yang sudah menggunakan Infinity layar juga, Infinity Screen. Itu sudah terlambat, itu sudah dilakukan oleh Dell perusahaan komputer ya. Nah itu sudah dilakukan lama, dan Dell sudah menguasai pasar itu, pangsa pasar itu. Nah, waktu ini penting sekali di dunia software, Bab. Di dunia software itu siapa yang mau launching, dia akan menguasai pasar terlebih dahulu. Makanya lomba-lomba nih. Nah, ada kuliah RPL kemarin, ada di 3TK yang saat ini juga mengikuti kuliah ini. Itu saya bilang bahwa ada rapid pengembangan aplikasi yang bagaimana supaya mereka menghasilkan belum semua 100% fiturnya jadi, tapi udah di launching aja, udah dilempar ke pasar. Tujuannya apa? Bisa menguasai pasar. Kenapa? Karena ide ini bisa aja nanti besok ternyata sudah ada yang kompetitor yang masuk dengan produk yang sama. Nah, seperti inilah makanya waktu ini menjadi penting. Produk baru itu menjadi penting. Inovasi menjadi penting. Pada saat yang sama, pengembangan produk baru merupakan kemampuan yang penting karena lingkungan terus berubah. Pergeseran di bidang sosioekonomi dalam hal diyakini, diharapkan, dan diinginkan
dan diperoleh oleh orang. Jadi ini kata kunci yang saya garis bawahi. Diyakini, diharapkan, diinginkan, dan diperoleh orang. Ini adalah requirement utama dari sebuah inovasi. Ya. Kalau kita lihat, oh ini kayaknya butuh, bakal dibeli. Ini memang kita akan arahkan inovasi ini. Kita lihat nanti, inovasi ini bukan hanya sekedar produk baru, nanti akan ada di slide selanjutnya. Menciptakan peluang dan kendala. Pesaing dapat memperkenalkan produk baru yang merupakan ancaman. Jadi kalau kita diam-diam aja tanpa inovasi, terus produk misalnya Telkomsel dan Indosat sama-sama di bidang telkom, Telkomsel sudah menguasai pasar, Indosat ini followernya gitu ya. Kemudian ada hal yang inovasi yang baru yang di dunia telkom sudah dilakukan, tapi si Telkomsel nggak mau melakukan. Dia karena sudah puas dengan kondisinya, menyebabkan dia santai saja. Sementara si Indosat melakukan inovasi, maka orang bisa jadi langsung pindah ke Indosat. Maka Telkomsel bisa ditinggal produk. Perusahaan juga menawarkan layanan yang lebih baik. Jadi bukan hanya produk baru yang ditawarkan, tapi bisa dalam bentuk layanan. Nah, Citibank itu perusahaan perbankan, adalah bank pertama yang menawarkan anjungan tunai mandiri (ATM). Ya, sekarang kita sudah tahu banyak sekali pengaruh ATM ini ya. Mengambil uang, menyetor uang, itu banyak sekali fungsi dari ATM anjungan tunai mandiri ini yang bisa mempersingkat proses. Anda bayangkan kalau zaman dulu itu ke bank itu bisa 1 harian itu, karena bisa ngantri panjang ya, ngantri. Sekarang pun ada masih seperti itu ya. Di Bali G juga masih mengalami hal itu di beberapa bank. Tapi dengan ATM sebenarnya sudah banyak menyelesaikan permasalahan itu. Kita tidak perlu datang ke teller untuk melakukan banyak hal. Nah, sekarang sudah berkembang lagi internet banking dan lain-lain. Nah, Benetton juga melakukan hal itu yang menggunakan teknologi informasi yang diinovasinya selama baik oleh perusahaan Spanyol Zara, ini Zara juga ya, Southwest Airlines. Nah, ini ada satu perusahaan penerbangan yang menarik. Perusahaannya kecil, tapi dia bisa mengalahkan raksasa-raksasa dari airlines, perusahaan-perusahaan airlines ya, dengan teknologi informasi. Itu menarik ya, dengan adanya teknologi informasi dia bisa membuat lebih efisien ya, seperti tadi yang dilakukan oleh perusahaan di Australia tadi. Keberhasilannya karena inovasi proses di berbagai bidang, seperti mengurangi waktu perputaran di bandara. Ini dia perusahaan Southwest Airlines tadi mencapai posisi yang patut ditiru sebagai maskapai paling efektif di Amerika, meskipun jauh lebih kecil dari para pesaingnya. Ya, dia bisa membuat dia bisa membuat efisien sehingga perusahaan itu bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar. Ya, efisiennya bagaimana? Menggunakan teknologi informasi. Model ini kemudian menjadi model bagi generasi baru maskapai penerbangan, yaitu ditiru oleh Lion Air kita, kemudian ada Air Asia Malaysia, itu juga meniru ya Southwest Airlines ini. Nah,
Dari apa yang saya sudah sampaikan di sebelumnya, di durasi sebelumnya di video ini, bahwa kunci dari inovasi itu adalah produk baru, layanan baru, dan dia bisa membuat persaingan menjadi ketat atau bahkan bisa mengalahkan leader atau siapa yang menguasai pasar. Dia menjadi leader, atau dengan inovasi bisa bisa perusahaan kecil bisa mengalahkan perusahaan besar. Itu cerita saya tadi. Cuman ini ada satu fakta yang menarik ya. Ini ada seorang Amerika yang sangat successful inovator. Namanya Thomas Alva Edison. Saya yakin Anda sudah mendengar ini. Dia punya lebih dari 1000 paten. Dia menciptakan bola lampu yang sangat terkenal. Dan bukan hanya itu, dia menciptakan lampu untuk film. Kemudian dia juga menghasilkan kursi listrik untuk untuk membunuh menghukum mati ya. Kemudian dia juga punya dia juga melihat bahwa invention ini adalah penemuan ya. Penemuan itu dia penting. Tapi dia harus diikuti dengan innovation. Ya. Jadi invention itu belum tentu innovation. Ya. Apa maksudnya itu kan? Ya, dia menciptakan bisnis. Bahkan dia punya perusahaan yang besar, Thomas Alva Edison ini. Bahkan dia waktu itu sempat bersaing dengan yang namanya Tesla. Saya rekomendasikan habis nonton video ini, carilah ya, persaingan antara Thomas Alva Edison dan Tesla. Tontonlah beberapa video, Anda akan lihat apa maksud dari invention versus innovation. Tesla itu menawarkan sebuah listrik dengan harga sangat murah dan bahkan gratis. Kalau kita dengar gratis kan, keren ini. Jiwa sosialnya tinggi. Padahal si Thomas Alva Edison ini sudah menguasai pasar waktu itu. Dan akhirnya dia merekrut. Memang Tesla akhirnya kerjasama dengan Thomas Alva Edison, kerja bersama. Kemudian akhirnya dia keluar dari tidak sejalan dengan Thomas Alva Edison, lalu dia menciptakan persaingan antara Thomas Alva Edison lawan Tesla. Menciptakan persaingan antara dia dan Thomas Alva Edison. Dan memang waktu itu Tesla kalah. Tesla adalah seorang jenius yang sangat diakui waktu itu. Tapi Tesla kalah dengan Thomas Alva Edison. Kenapa? Karena ada sisi bisnis. Waktu itu Tesla menawarkan sesuatu yang gratis dan itu tidak disukai oleh pebisnis waktu itu atau inventor, penanam modal, sehingga akhirnya Tesla terpaksa kalah dan dia harus mengakui Thomas Alva Edison ini yang terus melanjutkan perjalanan bisnisnya. Dan Thomas Alva Edison ini menariknya adalah dia bukan hanya menciptakan perusahaan. Di tahun 1920 dia sudah memperkenalkan Research and Development Laboratory. Dia punya laboratorium untuk inovasi, menciptakan hal-hal baru. Makanya dia punya banyak sekali paten dan dia punya banyak sekali produk inovasi yang bisa mendukung bisnis dia.
Uh, akhirnya memang dia disebut dengan inovator successfully, ya, inovator yang sukses. Nah, ini pentingnya. Edison menyadari bahwa meskipun bola lampu listrik adalah ide yang bagus, ia memiliki sedikit relevansi praktis. Ini bicara soal praktis di dunia di mana tidak ada titik listrik untuk menyambungkan. Akibatnya timnya mulai membangun seluruh infrastruktur. Pada tahun 1882 ia menyalakan listrik dari pembangkit listrik pertama di Manhattan dan mampu menyalakan 800 lampu. Yang ditawarkan Tesla itu lebih besar dari ini. Ya, yang ditawarkan Tesla. Anda silakan cari ya di video YouTube itu banyak sekali. Saya sudah searching juga Tesla versus Alva Edison. Ia membangun lebih dari 300 pabrik yang tentu saja bicara komersial ya. Seperti yang disadari Edison, inovasi lebih dari sekedar menghasilkan ide bagus. Bukan hanya ide bagus itu inovasi. Atau inovasi itu bukan hanya berisi ide. Ini adalah satu step di atas ide. Ini adalah proses mengembangkannya menjadi penggunaan praktis. Ya mungkin ini lebih lembut kata-katanya, tapi sebenarnya lebih bisa dikomersialkan. Ya, bukan hanya ide, bukan hanya bisa diimplementasi, tapi bagaimana ide tersebut bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang praktis dan menghasilkan keuntungan. Ada banyak sekali definisi dari inovasi, mungkin berbeda dalam kata-katanya, tapi semuanya menekankan perlunya melengkapi aspek pengembangan dan eksploitasi pengetahuan baru, bukan hanya penemuan. Jadi bukan hanya sekedar menemukan, saya jadi penemu, bukan hanya sampai di situ, tetapi bagaimana kita bisa mengembangkan lagi menjadi sebuah produk, sebuah layanan yang mendatangkan keuntungan. Ini ada banyak definisi dari inovasi. Ini dari ada beberapa catatan. Ini semua saya ambil dari buku itu ya, buku yang tadi, buku Managing Innovation. Innovation is the successful exploitation of new idea. Innovation doesn't necessarily simply commercialization of only a major advantage dan seterusnya. Nah, inovasi itu punya 4 dimensi ya, yang bisa juga disebut dengan 4P ya. P, product innovation, change things, menghasilkan produk dan service. Kemudian ada proses innovation, inovasi di bidang layanan, deliver dan seterusnya. Position innovation dan paradigm innovation. Nah, saya bahas satu-satu ya. Ini product dan innovation, produk dan proses ini memang tipis ya perbedaannya. Nanti saya akan contohkan satu hal yang praktis. Kemudian ada position. Nah, position ini gini. Ada perusahaan es krim ya di Amerika. Dia waktu itu membuat sebuah es krim memang awalnya untuk ya, anak-anak. Tapi dia akhirnya mengubah strateginya, membuat sebuah inovasi bukan hanya untuk anak-anak, tapi orang dewasa pun ditawarkan mengkonsumsi es krim. Kita lihat sekarang ya, Walls tuh seperti itu ya. Dia mengubah bukan hanya untuk anak-anak di es krim itu. Dulu es krim itu identik dengan anak-anak, tapi dia sudah mengubah posisi dia
bukan hanya untuk anak-anak tapi juga untuk orang dewasa. Ada juga perusahaan di Eropa, perusahaan obat obat untuk anak-anak yang difabel. Awalnya, kemudian dia berevolusi menghasilkan produk, bukan hanya dia sudah meninggalkan untuk yang difabel tadi, lalu dia membuat makanan obat energi ya, yang bisa dikonsumsi oleh semua orang. Nah, itu contoh position innovation, dan saya minta Anda mempelajari juga ya, baca juga. Ini kalau paradigm innovation, ini tentang organisasi ya, paradigma sebuah organisasi. Nah, ini produk, proses, position, dan paradigma dalam bentuk 4 dimensi 4P ya, 4P. Nah, ini kita udah masuk ke managing innovation. Ini kalau kita lihat dari grafik ini, kelihatan memang benar bahwa perusahaan-perusahaan yang pasif itu akan berada di bawah, level bawah. Ada perusahaan yang mau berubah tapi reaktif. Kalau ada yang berubah di sana, baru saya melakukan perubahan. Ini reaktif. Ini perusahaan-perusahaan atau ya perusahaan-perusahaan yang follower ya, lebih condong ke follower. Karena memang menghasilkan inovasi itu bukan sesuatu yang murah. Ya, inovasi itu kan hal yang baru. Artinya dia menciptakan produk baru, layanan baru, dan itu belum tentu berhasil. Bisa jadi gagal. Nah, karena bisa jadi gagal tadi, ada banyak perusahaan yang menunggu aja. Kita tunggu saja perusahaan leadernya itu melakukan inovasi, baru kita ikuti. Kalau berhasil kita ikuti. Nah, itu tipe B ini. Ada yang strategik ya, dan paling atasnya itu kreatif ya, banyak inovasi yang, atau bisa langsung kita sebut dengan kreatif. Makanya kementerian kita ada yang namanya ekonomi kreatif, yang kreatif berinovasi, sebenarnya itu bagian dari inovasi. Nah, bagaimana kita menciptakan sebuah inovasi? Pertama, kalau apa yang kita sudah pelajari dari awal tadi, bagaimana kita menemukan opportunity dari sebuah inovasi. Bukan hanya opportunity ya, kita mulai menilai, melakukan assessment, apakah bisa kita melakukan innovation, bagaimana kita membuat inovasi. Kemudian bagaimana kita memilih apa yang mau kita lakukan dan mengapa, itu kita harus tahu. Bagaimana kita menjalankan inovasi ini yang kita sudah temukan tadi. Kemudian bagaimana kita mengimplementasinya menjadi nyata, menjadi sesuatu yang praktis. Nah, kemudian terakhir kita melihat hasil. Nah, setelah kita melakukan inovasi, apa yang terjadi. Nah, ini nanti saya akan contohkan ya. Nah, bagaimana memilih? Nah, ini ada beberapa kunci ya. Apa yang mungkin? Ini memang bicara soal market, tapi Anda bicara soal kalau di kemahasiswaan, ya, Anda lihat opportunity-nya mana ya. Memang saat ini kita dalam masa sulit. Ya, banyak sekali kampus-kampus yang sudah karena sudah online semua, akhirnya banyak mahasiswa yang nyambi ya, kerja dan lain-lain. Nah, mungkin ini belum, karena Dell masih mempersiapkan untuk tetap di jalur boardingnya asrama. Nah, possible teknologi apa yang mau kita buat, dan market opportunity-nya bagaimana. Kemudian
bagaimana kita menggunakan knowledge, kemampuan kita, kemudian kita lihat dari semua segi bisnis kita, lalu kita memilih sebuah, atau ini sebenarnya pelajari permasalahannya, kira-kira apa inovasi yang bisa kita buat. Nah, saya ini adalah salah satu pimpinan di Government Center. Del, nama pusat unggulan kami itu adalah Del e-Government Center. Jadi kami memang, saya dipercaya jadi ketua di sana oleh Pak Rektor, dan kami punya beberapa produk di bidang e-government. Di bidang e-government untuk membantu pemerintah daerah pada khususnya, sehingga kami menghasilkan produk-produk yang bisa digunakan untuk mengelola pemerintahan. Nah, ada permasalahan di pemerintahan. Mungkin sebelumnya saya perlu jelaskan bahwa saat ini kami lagi fokus ke pelayanan publik menuju ke smart city, dan beberapa kabupaten di sekitar sini sudah menggunakan produk kami. Ya, walaupun ada juga yang sudah tidak menggunakan di sini bukan karena mereka nggak mau, tetapi memang ada perubahan kebijakan dari pemerintah pusat yang menyebabkan produk kami tidak bisa dipakai lagi. Karena memang semua diminta untuk menggunakan aplikasi dari pusat. Nah, akibatnya memang ada beberapa aplikasi yang sudah kami hasilkan itu harus off. Nah, tapi kondisi saat ini kebutuhannya bukan hanya di situ yang tadi sudah off tadi, sudah menuju ke sebuah paradigma baru tentang smart city. Nah, saya temukan ada beberapa permasalahan di layanan publik dan juga pendapatan ya, dari segi pajak. Jadi pemerintah daerah sekarang lagi menggalakkan untuk melakukan penggunaan aplikasi-aplikasi pajak, dan kami masuk ke sana, pajak daerah. Setelah saya masuk ke dalam, saya melihat beberapa permasalahan, yaitu masyarakat yang sangat sulit untuk melakukan pembayaran pajak. Nah, pembayaran pajak daerah mereka salah satunya itu pajak bumi dan bangunan. Ya, kalau Anda termasuk di dalam penunggak PBB, ya bayarlah itu, karena itu akan membantu daerah, termasuk kalau Anda di sekitar sini ya. Karena memang realisasi atau presentasi orang yang bayar pajak PBB dengan orang yang tidak bayar itu lebih banyak yang tidak bayar. Ya setengah 50-50 lah. Itu mengakibatkan daerah-daerah ini, pemerintah daerah ini sangat kesulitan, karena mereka itulah sebenarnya salah satu yang bisa mendapatkan uang atau mendapatkan pembiayaan dari masyarakat ya. Karena memang pajak ya, kalau pajak wajib ya. Nah, karena kami melihat bahwa ini ada masalah di situ, ditambah lagi ada sebuah konsep dari pemerintah pusat namanya konfirmasi status wajib pajak, di mana kita bisa mengecek apakah saya ini sudah bayar pajak atau belum. Pajak-pajak tertentu. Apakah saya punya tunggakan pajak atau belum. Nah, dari konsep ini dan tadi ke permasalahan tadi, kita coba menciptakan sebuah aplikasi namanya KSWP, konfirmasi status wajib pajak. Nah, KSWP ini adalah sebuah aplikasi untuk mengetahui apakah seseorang wajib pajak atau seorang warga daerah memiliki tunggakan pajak daerah atau tidak. Nah, dulu kalau dilakukan manual itu sangat sulit ya. Memang ada beberapa yang misalnya mengurus izin, bawa dulu bukti PBB. Nah, padahal bukti PBB dia punya 10 tanah, misalnya 10 bidang tanah,
Dia cuma bayar satu, dia kasih itu, lolos lah dia. Padahal ada 9 yang harus dia bayar pajak tapi tidak dilakukan. Nah, aplikasi ini mencegah itu. Nah, layanan kami punya aplikasi yang sudah terintegrasi, beberapa aplikasi kayak perizinan, BPHT, ada aplikasi untuk penjualan tanah, pajak penjualan tanah, kemudian ada aplikasi-aplikasi lain yang akan dibangun juga, dan semuanya akan mengecek apakah wajib dia sudah bayar PBB atau belum. Nah, aplikasi ini terintegrasi semua aplikasi e-government yang dibangun oleh Dell e-Government Center. Nah, inilah aplikasinya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, Anda lihat di situ 27.600, bayangkan lah ya. Ini pajak. Ya, 1 bulan itu pajak itu cuma 10.000. Cuman ya 10.000 apalah itu kan ya. Indomie berapa banyak itu Indomie, cuman ya 2 mungkin 3. Nah, dengan ini tersendat, realisasinya tidak berjalan dengan baik di daerah, makanya pemerintah daerah itu kekurangan uang ya sebenarnya. Berbeda dengan di Jakarta yang harganya pajak itu mahal-mahal, ini daerah sangat sedikit biaya masukannya. Oleh karena itu hanya semurah ini nggak dibayar. Bisa jadi karena memang tidak tahu bahwa saya punya tunggakan. Oleh karena itu aplikasi ini akan mengingatkan. Bukan hanya mengingatkan, tapi mencegah terjadinya proses selanjutnya. Misalnya dia mau mengurus izin, dia harus bayar dulu pajaknya yang 27.000 ini. Nah, dia bayar ini baru prosesnya bisa dilakukan. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Kami mengimplementasi ini di bulan akhir Agustus sampai saat ini ya, sampai saat ini. Anda lihat di sini garis merah ini tahun 2020 ini diambil tanggal 9 November 2020 hari ini. Dan saat ini sebenarnya adalah masa Covid. Masa Covid di mana pesimis ya, pemerintah pusat pun pesimis ya, pajak itu bisa jadi tidak dibayar. Bahkan sekarang banyak sekali info-info pemutihan pajak ya, pemutihan denda pajak. Nah, itu dari Sumatera Utara, Pemprov juga sudah melakukan itu. Nah, kami lihat memang berpengaruhnya aplikasi ini berpengaruh terhadap hasil yang kami dapat ini, grafik ini. Di tengah Covid, pencapaian pembayarannya lumayan tinggi, masih stabil. Bahkan kalau kita lihat dari grafik ini harusnya dia sudah mulai melandai di bulan Oktober, tapi ternyata masih meningkat. Nah, kenapa begitu? Karena ada pencegahan KSWP, pengaruh aplikasi ini di beberapa aplikasi lain seperti perizinan, proses penjualan tanah. Kalau Anda mau melakukan jual tanah, berarti Anda akan kena pajak tanah dan Anda harus wajib bayar dulu pajak yang tadi, pajak PBB tadi. Nah, pencegahan di sana dan kampanye-kampanye itu bisa menyebabkan orang jadinya ya sudah kita bayar. Memang murah, nggak mahal gitu. Cuman ya itu karena nggak tahu bahwa dia menunggak. Nah, ini bisa membantu ya. Dan ini saya bisa mengatakan bahwa ini adalah sebuah inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Bagi Kabupaten Tapanuli Utara ini adalah inovasi proses. Tapi bagi Dell e-Government Center ini adalah inovasi produk. Karena kami menciptakan aplikasi ini. Nah, tadilah itu mengapa ini disebut dengan inovasi produk dan inovasi proses itu beda tipis. Ya. Kalau Anda baca bukunya juga dia bilang memang beda tipis. Karena ada yang produk yang dihasilkan itu adalah bentuk layanan. Jadi memang sedikit tipis sekali perbedaan antara
inovasi produk dan inovasi proses. Ya, mungkin itu saja materi kita. Nanti akan dilanjutkan oleh dosen lain, Pak Purwa mungkin yang akan masuk ke part 2. Demikian materi kita. Selamat siang.